Oke, kali ini kita belajar untuk instalasi Node.js ya. Mungkin penjelasan Node.js itu apa, mungkin bisa Anda lihat di bagian deskripsi ya. Nah, ini alamatnya bisa Anda kunjungi pakai browser. Jadi, kalau Anda pengen langsung coba download, Anda boleh pilih halaman bagian download. Di sini saya contohkan untuk yang langsung menggunakan halaman bagian download ya. Oke, nah di sini Anda bisa milih berbagai tipe untuk kebutuhan komputer Anda boleh milih bisa untuk Windows, bisa untuk Mac, bisa untuk yang lain, kemudian berapa bit juga bisa Anda pilih. Misalnya contoh kalau di saya menggunakan 64 bit, maka saya di sini akan pilih 64 bit. Jadi di sini akan saya pilih, saya klik 64 bit. Oke, nanti kalau Anda sudah dapat installernya atau file mentahnya, Anda bisa langsung install. Contoh di sini, kemudian Anda tinggal pilih next, dan seterusnya. Jadi nanti ketika sudah, nanti otomatis akan terinstall di komputer Anda. Oke, bagi Anda yang sudah berhasil menginstal, Anda bisa mengeceknya dulu apakah Node Anda sudah berhasil. Jadi Node ini memang dia menggunakan command prompt untuk running dan untuk testing, untuk checking dan sebagainya. Jadi di sini Anda bisa ketikkan di sini misalnya Anda ketikkan Node ya. Nah, ini tampilan jika Anda sudah berhasil terinstall Node, maka dia akan muncul say welcome to Node.js bla 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 dan seterusnya ya. Oke, kali ini kita masuk lagi ya ke materi pengantar Node.js atau pendahuluan tentang Node.js. Jadi apa itu Node.js? Mungkin bisa Anda lihat di sini ya tutorialnya ya. Oke. W3 School Node.js ya. Oke, bisa Anda lihat di sini ya. Oke. Nah, kemudian Anda boleh klik yang node.js.intro ya. Oke. Jadi kalau Anda pengen tahu apa itu Node.js secara umum sebenarnya ini ya. Jadi Node.js ini apa? Pada prinsipnya, nah mungkin ini di awal dulu ya. Dia adalah open source server ya. Jadi perlu Anda ingat dia server. Beda dengan JavaScript biasa. Kalau JavaScript itu adalah klien ya. Oke. Yang kedua adalah Node.js is free. Kemudian ini yang menarik adalah Node.js run di beberapa banyak platform ya. Oke. Nah, kemudian di sini, nah ini sebenarnya ya, yang penting adalah Node.js adalah menggunakan pemrogramannya adalah JavaScript. Oke. Jadi kalau Anda yang belum pernah belajar JavaScript, mungkin ada baiknya Anda harus belajar lagi tentang JavaScript ya. Dan kami juga ada beberapa video tentang JavaScript, mungkin nanti bisa dilihat-lihat dulu ya. Oke. Nah, kemudian ini mungkin sedikit teori sedikit ya, mungkin bisa Anda baca-baca lagi di sini. Mengapa harus Node.js ya? Why Node.js? Bisa Anda lihat di sini. Jadi Node.js ini karakteristiknya adalah asynchron programming. Nanti asynchron programming apa? Nanti bisa kita bahas lebih detail lagi ya. Oke. Nah, kemudian sama seperti Java pemrograman bahasa yang lain. Jadi Node.js ini bisa apa aja? Jadi sama ya. Jadi dia bisa generate dynamic page, bisa ini ya, create, open, read, write, delete file. Nanti bisa berinteraksi dengan database, berinteraksi dengan data dan database. Nah, nanti akan kita pelajari ya. Oke. Nah, di sebelumnya Anda sudah belajar cara instalasi. Mungkin kali ini kita coba setelah Anda berhasil install, kita coba pemrograman yang sederhana dulu ya. Oke. Kemudian kita kalau sudah berhasil, kita coba balik ke command prompt-nya dulu ya. Oke, command prompt. Oke ya, di sini ya. Mungkin ini saya clear dulu. Oke ya. Anda masuk ke project di mana Anda tadi sudah berhasil install. Jadi Anda boleh lihat di tempat Anda berhasil install. Anda bisa cek dengan pemrograman dengan mengetikkan sebuah perintah sederhana ya. Kayak di awal pernah kita coba misalnya menggunakan Node ya. Oke. Nah, kalau muncul seperti ini artinya bahwa komputer Anda atau komputer PC Anda sudah berhasil menginstal Node.js ya.
Kemudian di sini ada versinya, itu versi 13.9-nya. Oke. Nah, oke. Kalau sudah, ini kita coba buat file sederhana untuk membuktikan bahwa node kita jalan atau enggak. Anda boleh buka editornya. Jadi editor yang mau Anda pakai, silakan Anda buka. Nah, dalam hal ini saya menggunakan editor Sublime. Nah, saya coba membuat latihan yang paling sederhana dulu, misalnya Node 1 ya. Jangan lupa ekstensinya adalah node.js ya, disimpan dengan node.js. Oke, jadi ini silakan Anda simpan dengan nama file ini ya, node1.js. Silakan Anda simpan di folder Anda latihan. Nah, kebetulan di sini kelihatan ya. Saya di folder training, di sini ada node1.js ya. Oke. Sebagai latihan mungkin Anda bisa nulis misalnya contoh Anda ketikkan seperti standar ya di JavaScript. Nah, di sini bedanya adalah kita nggak perlu lagi ngetik script ya, nggak perlu lagi pakai script, tapi langsung ditulis saja kodenya ya. Oke. Ini kita tulis tes apakah node sudah berjalan atau belum ya. Oke. Kita simpan, save. Nah, sekarang untuk menjalankannya ini agak unik. Jadi menjalankannya Anda harus buka lagi command prompt. Nah, cara menjalankannya adalah gimana? Cara menjalankannya adalah Anda harus ketikkan node dengan spasi nama filenya. Tadi nama filenya apa? Oke, nama filenya node1.js. Berarti di sini saya tulis node1.js ya. Oke. Ketika saya enter, nah, ini muncul ya. Ini persis seperti yang saya tulis tadi di log ya, bagian log ya. Oke. Jadi ini kita coba sudah belajar menggunakan node dan Anda sudah berhasil mencobanya ya. Oke. Kalau sudah saya clear dulu ya. Oke. Kalau sudah, kita coba balik ke materi yang tadi. Nah, di sini ada sebuah materi tentang untuk mengawali sebuah node ya. Jadi Anda bisa baca sebelah sini di materi get started ya, get started. Di sini, oke, bisa Anda lihat. Nah, di sini ini dicontohkan membuat sebuah, pada prinsipnya kan Node.js itu dipakai untuk server web ya. Sebenarnya pemakaiannya banyak sekali. Cuma secara umum orang juga banyak menggunakannya untuk server web ya. Oke. Nah, di sini ada barisan kode. Mungkin sementara kita copy paste dulu ya. Nanti saya jelaskan ya. Oke. Jadi ini saya copy paste dulu. Saya copy. Saya taruh di editor. Saya pindah ke editor. Jadi yang saya tulis tadi saya buat file baru aja ya. Ini file. Oke, saya simpan dengan node 2. Oke, saya simpan dengan node 2.js ya. Oke, di sini saya paste. Nah, ini saya paste dulu ya. Oke. Kita coba lihat dulu ya. Di sini ini sebuah kode sederhana, mungkin hanya 4 baris saja. Sama atas ini jadi 5 baris. Nah, di sini perlu Anda perhatikan dia menggunakan port 8080 ya. Oke. Ini silahkan Anda save. Nah, sekarang tinggal nyobanya. Nyobanya kita harus lagi ya, kita harus restart lagi. Nyobanya dari command prompt. Nah, command promptnya itu Anda harus ketikkan lagi kayak tadi ya. Misalnya ketikkan dengan node spasi node2.js ya. Oke. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, nggak terjadi apa-apa. Betul ya memang ya. Karena ini karakteristiknya adalah ini kita pengen membuat web server. Nah, supaya bisa ini dilihat, maka yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah Anda harus buka browser. Oke. Jadi Anda harus buka browser. Anda buka browser. Saya pindah dulu ya ke browser ya. Nah, di sini Anda harus ketikkan, karena ini sudah menggunakan server, jadi kita sudah menggunakan alamat server. Nah, karena alamatnya masih di lokal, berarti di sini ketiknya mudah ya, tinggal ketik dengan localhost ya. Oke. Nah, jadi jangan lupa tadi ada portnya ya, portnya berapa? Di sini Anda harus ketikkan dengan portnya saya tulis tadi 8080 ya. Oke. Kita lihat apa yang terjadi ketika saya enter. Oke. Kita muncul di sini adalah hello world ya. Jadi di sini Anda bisa lihat ada tulisan hello world ya. Saya besarkan sedikit ya tampilannya ya. Oke. Nah, ini
Ini contoh membuat Node.js yang paling sederhana sekali. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi ke editor ya, sambil saya jelaskan lagi ya. Oke. Jadi di sini ada beberapa kode tentang paling atas dulu ya, berangkat dari atas. Di sini ada require. Require itu sebenarnya dia seperti memanggil library ya. Library-nya di sini adalah HTTP. Oke. Jadi ketika Anda belum punya modulnya, Anda harus install dulu ya. Oke. Require HTTP. Oke. Nah, kemudian setelah HTTP ini sudah ada, maka di sini ini adalah ini ya. Saya membuat sebuah server ya, karena di sini kan tadinya kan kita ingin membuat web server ya. Oke. Nah, di sini saya membuat web server. Oke. Baris pertama ini menyatakan bahwa saya pengen membuat server dengan header-nya adalah atau write head. Header-nya adalah 200, tipenya adalah teks atau HTML. Oke. Kemudian kata-kata yang pengen saya tulis apa? Misalnya kata-kata yang pengen saya tulis adalah rest.end hello world ya. Oke, di sini ya. Nah, kemudian di sini listen ini artinya tadi saya sudah sampaikan, ini listen 80 artinya kalau Anda mau rubah boleh ya. Misalnya saya contohkan misalnya 90 ya. Oke ya. Saya simpan ya. Saya save ya. Oke. Kemudian misalnya di sini mau saya ganti misalnya ya. Misalnya ini saya ganti contoh ini adalah website pertama saya misalnya. Oke. Ini bisa Anda coba dan Anda tambahkan misalnya ya. Misalnya di sini ada tambahkan pakai paragraf ya biar agak sedikit rapi ya. Pakai paragraf. Sini adalah ini paragraf pertama saya ya. Oke. Nah, untuk mencobanya itu kita harus balik lagi ke command prompt lagi tadi ya. Jadi Anda harus balik lagi ke command prompt. Jadi di sini Anda harus ketikkan lagi. Kalau nggak diketikkan lagi nanti dia error ya. Oke, jadi Anda harus cancel dulu yang tadi atau di stop dulu yang tadi. Anda harus ulang lagi. Oke ya, kita lihat yang terjadi. Oke, di command prompt tidak terjadi apa-apa. Nah, supaya kita bisa lihat hasilnya, Anda harus buka browsernya ya. Kemudian di sini Anda tinggal lakukan refresh ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Oke. Nah, ini kira-kira apa yang salah? Anda tahu kenapa salahnya? Oke, betul ya. Karena ini 80-80. Padahal tadi saya udah rubah jadi 90-90. Jadi ini harus Anda rubah lagi jadi 90-90. Karena itu menyatakan portnya ya. Jadi port web yang akan kita gunakan. Jadi ini harus Anda rubah juga ya. Yes, inilah website pertama saya ya. Oke. Dan di sini bisa Anda lihat bahwa kenapa yang baris pertama tidak kelihatan? Ada yang bisa tahu nggak? Jadi maaf, baris yang kedua. Baris yang kedua kenapa nggak kelihatan? Oke. Sebenarnya ini mudah ya. Nanti Anda bisa balik ke editornya lagi. Anda bisa ganti ini dengan write ya. Write itu mirip seperti ini ya, seperti menampilkan teks saja ya. Oke. Kemudian kita lihat hasilnya lagi. Kita cek dari browser, kita lihat apa yang terjadi. Oke, masih tidak terjadi sesuatu apa-apa ya, nggak masalah. Oke. Nah, kenapa itu nggak terjadi sesuatu? Karena Anda belum restart node-nya. Jadi Anda harus balik lagi ke command prompt. Nah, mungkin memang agak repot ya. Harus beberapa kali Anda harus memanggil kembali programnya. Oke. Kalau sudah, kita balik lagi ke result dan kita coba refresh ya. Nah, ini sudah jadi ya. Ini adalah website pertama saya. Kemudian ini adalah paragraf pertama saya. Oke. Nah, di sini Anda juga bisa tambahkan misalnya beberapa kode-kode yang lain. Jadi kita balik ke editor. Misalnya contoh ini sebagai judul ya, saya ganti aja ya. Ini judul ini halaman web saya. Oke. /1. Kemudian nanti di dalamnya Anda tambahkan lagi misalnya paragraf ya. Kalau ini ya, ini paragraf.
web saya berisi tentang pelajaran Node.js misalnya. Oke. Kemudian jangan lupa Anda balik lagi ke command prompt, kemudian harus Anda ulang lagi perintahnya, Ctrl C, Node. Nah, kemudian Anda harus balik lagi ke browsernya. Kita lihat apa yang terjadi ya dengan perubahan tadi. Jangan lupa di refresh. Oke, inilah jadi halaman web kita. Jadi ini kali ini di pengantar kita sudah berhasil membuat sebuah web server sederhana menggunakan Node.js. Oke ya. Jadi untuk kali ini mungkin Anda coba dalami lagi. Oke. Nah, nanti untuk latihannya coba Anda tambahkan sesuatu di sini. Anda menggunakan beberapa sintak di HTML, misalnya pakai italic, misalnya pakai bold, pakai apa dan sebagainya. Nah, nanti hasilnya bisa Anda share di sini. Oke. Nah, ini kali ini untuk latihan ini, nanti kita untuk selanjutnya belajar Node.js-nya akan kita lanjutkan di video-video berikutnya. Oke ya. Oke, sampai jumpa ya untuk video berikutnya ya. Terima kasih.